terima kasih sudah datang. Nah, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Alhamdulillah baik. Saya datang karena ingin membahas masalah yang ingin saya alami. Kalau boleh tahu, apa masalah yang ingin kamu ceritakan? Saya ingin membahas tentang prokrastinasi yang saya alami belakangan ini. Baik, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan ibu. Apa kamu bisa menceritakan lebih detail tentang prokrastinasi yang kamu alami? Dan kapan biasanya kamu merasa paling sulit untuk mengatasi tugas-tugas akademik? Saya seringkali menunda-nunda tugas kuliah hingga mendekati deadline. Biasanya saya mulai merasa tertekan dan panik, baru kemudian mengerjakan tugas-tugas itu. Ini terjadi hampir setiap semester. Saya mengerti. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika menunda-nunda tugas tersebut? Saya cenderung melakukan hal-hal yang tidak penting, seperti bermain game atau menonton film. Saya sadar bahwa saya harus mengerjakan tugas, tetapi tetap saja saya menundanya. Jadi, kamu menyadari bahwa kamu sudah menunda-nunda, tetapi sulit untuk memulai tugas tersebut. Apakah ada perasaan atau pikiran tertentu yang muncul ketika kamu akan memulai tugas? Iya Bu, saya sering merasa cemas dan takut tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kadang-kadang juga saya merasa tugas itu terlalu sulit atau terlalu banyak, sehingga saya merasa overwhelmed. Perasaan cemas dan overwhelmed atau perasaan terbebani dan kewalahan itu sangat umum dirasakan oleh banyak mahasiswa. Kalau menurut Pipi, adakah faktor lain yang mungkin mempengaruhi kebiasaan menunda-nunda ini, misalnya manajemen waktu atau motivasi? Saya rasa sih Bu, manajemen waktu saya yang cukup buruk, dan saya juga sering sekali tidak bisa memprioritaskan tugas dengan baik. Kadang-kadang juga merasa kurang termotivasi untuk mengerjakan tugas yang menurut saya membosankan. Baik, jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan seperti perasaan cemas, manajemen waktu, dan motivasi. Mari kita bahas satu persatu dulu, mulai dengan perasaan cemas. Ketika kamu merasa cemas atau tertekan, apa yang biasanya kamu lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Biasanya sih saya mencoba mengalihkan perhatian dengan hal-hal yang saya sukai Bu, seperti bermain game atau menonton film. Itu biasanya membantu saya merasa lebih baik untuk sementara waktu. Tetapi kemudian saya kembali merasa cemas karena tugas belum selesai. Mengalihkan perhatian memang bisa membantu meredakan kecemasan sesaat, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah utama. Bagaimana kalau kita coba teknik relaksasi sederhana sekarang? Ambil napas dalam-dalam, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan. Nah, bisa kita coba bersama? Baik, bisa Bu. Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan. Nah, ulangi beberapa kali. Nah, bagaimana rasanya? Saya lebih merasa sedikit senang sih Bu. Nah, bagus. Teknik ini bisa membantu kamu ketika merasa cemas. Nah, selanjutnya mari kita bicarakan tentang manajemen waktu. Apa yang kamu biasanya membuat jadwal? Apakah kamu biasanya membuat jadwal atau daftar tugas? Tidak secara rutin sih Bu, saya seringkali hanya mengandalkan ingatan saya sendiri. Bagaimana kalau kita memulai jadwal harian atau mingguan? Kamu bisa mencoba membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan dan mengatur waktu khusus untuk masing-masing tugas. Nah, misalnya alokasikan 1 sampai 2 jam setiap hari untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, bagaimana pendapat kamu? Itu terdengar seperti ide yang bagus Bu, saya mungkin bisa mencobanya. Baik, mari kita buat rencana sederhana. Misalnya untuk besok,
Tugas apa yang ingin kamu selesaikan dan kapan kamu akan mengerjakannya? Besok saya punya tugas esai yang perlu diselesaikan. Saya akan mengerjakannya dari pukul 10 pagi sampai tengah hari. Bagus sekali, itu suatu langkah yang baik. Nah, sekarang mari kita lanjut tentang motivasi. Bagaimana cara kamu memotivasi diri untuk mengerjakan tugas yang menurut kamu membosankan? Saya tidak punya cara khusus sih Bu. Biasanya sih saya hanya memaksakan diri untuk mengerjakan ketika sudah sangat dekat dengan deadline. Bagaimana kalau kita mencoba mencari cara untuk membuat tugas tersebut lebih menarik? Misalnya dengan menghubungkan ke hal-hal yang kamu minati atau memberi diri kamu penghargaan kecil setelah menyelesaikan tugas. Apakah ada topik dalam tugas esai besok yang bisa kamu hubungkan dengan minat kamu? Sebenarnya sih ada beberapa bagian yang bisa saya hubungkan dengan hobi saya. Mungkin saya akan coba fokus pada bagian itu dulu. Bagus, dan juga ingat, memberikan reward setelah menyelesaikan tugas bisa menjadi motivasi tambahan. Misalnya, setelah menyelesaikan satu bagian esai, kamu bisa istirahat sejenak atau sambil ngemil. Ide yang bagus, Bu. Saya akan mencoba melakukannya. Bagus sekali, nak. Selain itu, ada teknik yang biasa disebut dengan Pomodoro teknik, di mana kamu bekerja selama 25 menit lalu istirahat selama 5 menit. Nah, ini bisa membantu mengatasi rasa membosankan dan membuat tugas terasa lebih ringan. Bagaimana menurut kamu? Saya pernah mendengar tentang teknik itu sih Bu, tapi belum pernah mencobanya. Mungkin saya bisa mencobanya juga. Nah, ibu pikir itu bisa sangat membantu. Kamu bisa menggunakan timer di ponsel untuk mengatur waktu. Mulailah dengan sesi 25 menit. Terus lihat bagaimana hasilnya. Sekarang, mari kita bahas tentang lingkungan belajar. Di mana biasanya kamu mengerjakan tugas-tugas kamu? Biasanya sih di kamar Bu, tapi seringkali saya terganggu oleh hal-hal di sekitar saya, entah itu suara orang atau suara hal-hal lainnya yang bisa mengganggu. Memang lingkungan belajar ini yang sangat kondusif itu sangat penting. Mungkin kamu bisa mencoba mencari tempat yang lebih tenang dan bebas dari gangguan, seperti perpustakaan atau ruang belajar khusus. Di mana kira-kira kamu bisa mendapatkan tempat yang kondusif? Mungkin saya bisa mencoba belajar di perpustakaan kampus sih Bu. Di sana lebih tenang dan saya mungkin lebih bisa fokus. Itu ide yang bagus. Menciptakan rutinitas belajar di tempat yang kondusif akan sangat membantu. Sekarang mari kita merangkum beberapa langkah yang bisa kamu coba. Yang pertama ada teknik relaksasi untuk mengatasi kecemasan, membuat jadwal harian, mencari cara untuk membuat tugas lebih menarik, menggunakan teknik Pomodoro, dan menggunakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah kita berbicara tentang teknik-teknik ini? Saya merasa lebih optimis dan punya rencana yang lebih jelas sih Bu. Mungkin saya akan mencoba semua saran ini. Nah, Ibu sangat senang mendengarnya. Apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau masih ada yang kamu tanyakan kepada Ibu? Mungkin saya rasa semuanya sudah cukup untuk sekarang sih Bu. Terima kasih Bu. Nah, sama-sama. Jika kamu merasa kesulitan atau butuh bantuan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi Ibu. Terima kasih juga sudah datang dan berbagi cerita hari ini. Ibu berharap yang terbaik untuk kamu dan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Terima kasih Bu, saya akan mencoba semua yang sudah kita bicarakan. Baik, semoga berhasil Pipi dan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Semoga hari-hari kamu juga menyenangkan terus ya. Iya Bu, saya pamit dulu ke kelas Bu. Ya, nah, hati-hati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.